di mana calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama hadir di TPS 54 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini Ahok hadir lengkap dengan baju khasnya kotak-kotak dan ia pun juga disambut oleh warga. Tidak hanya Ahok, tapi juga hadir lengkap yaitu keluarganya. Kami melihat dari istrinya, Veronica juga hadir dan kemudian anaknya berada di belakangnya. Ya, Nikolasyan yang juga ini untuk pertama kalinya ya melakukan hak pilihnya. Dan kita lihat ini memang TPS ini memang dipenuhi oleh warga masyarakat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari reporter yang berada di lokasi, TPS ini sudah dipenuhi oleh warga masyarakat sejak pagi hari. Ada 513 DPT yang terdaftar di sana. Ini adalah di kawasan Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Dan saat ini Ahok sedang menunggu giliran untuk mendapatkan surat suara bersama-sama dengan istri dan anaknya. Ahok. Dari kanan Bu, dari kanan Kak. Ya, ini kita lihat Basuki Cahayapurnama bersama dengan istri Veronica Tan, bersama juga dengan anaknya Nikolasyan, di mana anak dari Basuki Cahayapurnama, Nikolasyan ini adalah anak sulungnya yang juga ini baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Saat ini tampaknya mereka begitu kompak dengan baju khas dari Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, yaitu kotak-kotak. Dan sekarang sedang diberikan pengarahan oleh panitia, dan Ahok sekarang menunjukkan dari surat suara yang telah ia terima. Biasanya di tiap TPS ada dekorasi-dekorasi yang menarik ya. Tapi kalau dilihat ini di beberapa TPS dari para pasangan calon tidak ada dekorasi-dekorasi yang tampak menonjol begitu ya. Tampak biasa saja. Ya, dan kami juga mendapatkan informasi juga bahwa Wakil Presiden Yusuf Kala saat ini juga sudah mengarah ke tempat pencoblosan suara. Nah, kami menghadirkan dua gambar. Yang pertama adalah di kawasan Jakarta Utara, tepatnya di kawasan Pantai Mutiara, tempat Ahok untuk memilih, dan di sebelahnya adalah lokasi di mana Wakil Presiden Yusuf Kala juga berpartisipasi dalam pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2017. Di Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Wakil Presiden Yusuf Kala akan mencoblos di TPS 03. Nah, berdasarkan data yang kami dapatkan dari TPS 03, ada 4 orang dari keluarga Yusuf Kala yang akan mencoblos atau terdaftar sebagai pemilih, termasuk dari Yusuf Kala sendiri. Nama-nama lain di luar Yusuf Kala yang akan mencoblos di TPS 3 adalah Mufidah Kala, Solihin Kala, dan juga Hairani Yusuf Kala. Sementara itu gambar yang Anda saksikan di sebelah kanan, saat ini Ahok sudah masuk ke dalam bilik suara dan sudah selesai mencoblos bersama-sama dengan keluarganya, yaitu istri dan juga anaknya. Kemudian momen ini diabadikan oleh para pewarta yang berada di sana. Sebelum sesaat lagi mereka akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Ya, sudah selesai. Hak konstitusional dari calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama yang sudah memilih. Apakah Pak Ahok ini juga akan punya gaya
untuk menorehkan tinta yang berbeda juga. Oh, ternyata sama ya, memilihnya di kelingking. Menarik juga untuk melihat sisi-sisi lain dari dinamika pencoblosan ini ya. Betul, mana gestur-gestur Gestur-gestur yang ada. Baik, ini dua suasana yang berbeda kami tampilkan. Pertama ini adalah TPS di mana tempat Basuki Cahayapurnama beserta dengan keluarga melakukan hak pilihnya. Dan kemudian TPS di Pulo, ini adalah Wakil Presiden Yusuf Kala melakukan hak pilihnya. Dan berikutnya ini adalah TPS tempat di mana Surya Paloh beserta dengan istri melakukan juga hak pilihnya di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Saudara tentu menentukan masa depan Jakarta. Ya, jadi saya harap semua datang ke TPS untuk memberikan hak pilih. Kalau yang tidak dapat surat undangan, saudara bisa datang dengan bawa KTP, dengan bawa kartu keluarga, tunjukkan. Di setiap kelurahan ada Dukcapil yang standby, termasuk kalau ditemukan ada yang palsu, ada KTP yang janggal, itu dilaporkan, akan kami proses, pasti dilaporkan. Ya, jadi sekali lagi kita himbau seluruh warga DKI untuk datang ke TPS memberikan hak suara, dan tentu kami berterima kasih untuk keadaan yang dijaga dengan baik secara bersama. Saya kira itu ya. Nanti sore kami akan ada konferensi pers di Rumah Lembang. Sore, saya kira mungkin jam 3. Hasil dari pernyataan yang disampaikan Ahok kepada publik bahwa nanti untuk informasi mengenai dinamika yang terjadi dalam Pilgub DKI Jakarta sepanjang hari ini di hari pemilihan akan disampaikan langsung dari Rumah Lembang, itu posko pemenangan tim Ahok Jarot. Dan sementara itu juga saat ini kami bergabung bersama dengan rekan kami Eva Wondo yang saat ini juga memantau dari TPS di mana Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mencoblos, yaitu di kawasan Permata Hijau. Baik, Eva Wondo, silahkan. Bagaimana suasana di TPS tempat Surya Paloh melakukan hak pilihnya pada hari ini? Ya, Robert dan Prita, saat ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama istrinya Roswita Barak Surya Paloh dan anaknya Prananda Surya Paloh telah menyampaikan hak suaranya di TPS 02 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017-2022 mendatang. Saat ini kami sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pak Surya, bagaimana Bapak melihat perjalanan demokrasi di Indonesia, terutama terkait dengan Pilkada serentak 2017 ini? Saya pikir kita semua sepakat penuh dengan dinamika yang luar biasa ya. Hingga tidak salah kalau kita juga mengkhawatirkan bahwa dinamika yang luar biasa ini kalau tidak dimanage secara baik akan banyak merugikan kita dalam kehidupan kebangsaan yang kita sayangin, yaitu mengganggu persatuan yang kita milikin. Tetapi syukurlah, saya berharap dan saya penuh dengan optimisme, mudah-mudahan dengan terlaksananya pelaksanaan pilkada serentak pada hari ini dan suasana kebatinan kita yang barangkali penuh dengan kedamaian, saya yakin dan percaya insya Allah kita akan kembali merajut seluruh kemampuan dan kekuatan anak bangsa kita ini dengan menempatkan semangat persatuan di atas segala kepentingan yang ada. Baik, Pak, terkait dengan dinamika yang terjadi di Pilkada serentak 2017 ini, terutama di DKI Jakarta, bagaimana tanggapan Pak Surya? Saya pikir memang itu hal yang boleh dikatakan cukup mencemaskan juga, karena bagaimanapun juga kalau hanya masalah dinamika yang menyangkut masalah perbedaan pendapat, saran, pandangan, ya kan, pilihan, saya pikir itu wajar sekali dalam sistem demokrasi yang kita miliki dan memang seharusnya demikian. Tetapi yang paling penting dan apa yang saya katakan kita khawatirkan ketika kita menuju kepada arti kata
kerugian yang lebih besar, yaitu tidak terjaganya semangat persatuan di antara kekitaan. Kita sudah berbicara kami dan Anda dalam kekitaan itu. Ya. Kalau dari Mas Nanda nih, Mas Nanda bagaimana tanggapan Mas Nanda terkait dengan jalannya Pesta Demokrasi 2017 ini? Ya, setuju dengan Bapak Ketua Umum Partai Nasdem, tentu sangat dinamis dan juga banyak calon-calon yang berkualitas. Saya rasa DKI ini secara khusus mempunyai putra-putra terbaik DKI dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tetapi tentu saya rasa kita berharap semua setelah Pesta Demokrasi ini berakhir, tentu kita mesti saling bahu-membahu untuk membangun DKI. Jadi boleh kompetisi untuk saat, tapi persatuan itu lebih penting. Pak Surya, harapan ke depan terkait jalannya demokrasi di Indonesia apa Pak Surya? Semua kita harus belajar dari perjalanan kehidupan yang telah kita lalui bersama di dalam menjalankan posisi peran hak dan kewajiban kita dalam sistem demokrasi yang kita miliki. Tentu pasti banyak kekurangan-kekurangan, ada kesalahan, ada kesilapan, nah, kita mengambil hikmahnya. Saya sepakat, DKI harus bangkit, dia merupakan miniatur Indonesia di Jakarta ini. Itu di atas kepentingan pribadi kita. Saya pikir kita akan jauh lebih maju. Baik, terakhir Pak Surya, apa harapan Bapak terhadap kepala daerah siapapun yang nanti terpilih? Ya, tetap mengayomi seluruh warga masyarakat. Tidak ada itu arti kepentingan kelompoknya, partai pendukung dan pengusungnya yang harus dia prioritaskan, kemudian tidak mau melihat dan tidak mendukung mereka yang tidak mendukungnya ketika pilkada. Itu menyedihkan sekali. Baik. Terima kasih Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Prananda Surya Paloh dan juga Ibu Rosita Barak Surya Paloh. Demikianlah wawancara kami dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait dengan jalannya Pilkada Serentak 2017 ini.